kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ayo, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Alhamdulillah. Setelah sekian di tag Sudah cukup. minum dulu. Oke, selamat datang di Rabu Kamis. Kalau nggak Rabu, Ya Kamis. Oke, kali ini setelah sekian purnama biasa kita banyak namanya pengangguran ya. Apa? Pengacara Pengangguran Pengangguran banyak acara. acara. Oh gitu ya. Jokes lama gitu ya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah pernah kesini kalau nggak salah ya. Sudah pernah men-take over acara kita ini. Nah, iya. Ketika kita lagi sibuk masing-masing, malah tanpa izin. Izin apa enggak? Enggak. Astagfirullah. Ini kita sidang hari ini sengaja gitu ya. Ini maksudnya kita nyanyi-nyanyi tadi itu apa ini? Maksudnya ini biar kita menggambarkan bahwa hidup itu jangan flat aja. Jadi kan nggak ada maksud tersembunyi. nggak ada maksud tersembunyi. Tapi ini jadi fenomena sebenarnya. Waduh. Kenapa banyak di Indonesia itu pria-pria yang pinter nyiptakan lagu dibanding wanita? Sudah langsung ultimatum ya ini ya. Iya. Kita sudah tahu arahnya kemana ini. Arahnya kemana ya? Karena gini. Kita pertama udah kenal ya. Jadi nggak usah kenalan lagi mungkin. Nggak usah ya. Nggak usah. Ini Sudah terlalu lawas. Ibu Haja. Kalau teman-teman lihat di episode ke berapa? Ketiga ya. 3 atau 4 ya? Iya itulah. Nah, itu ada Bu Haja sama anak-anaknya ini di sini mengambil alih studio kita, studionya Pak Kria. Pak Levi Studio. Pak Krianya pun nggak tahu mereka ada di sini gitu kan. Gaib. Tahu-tahu ada ya? Tahu-tahu videonya muncul gitu kan. Nah, oke. Kali ini saya pengen tanya dulu. Apa? Menemukan bukan tanya sih. Ternyata di Indonesia itu banyak yang kemudian bisa menciptakan lagu-lagu, terutama lagu-lagu galau. Tapi pria, bukan wanita. Wanita ada. Kenapa gitu loh? Kenapa gitu kan? Saya pikir, wah, karena mereka punya karya. Itu kan, dia punya inspirasi. Tapi inspirasi itu datang dari mana? Karena disakiti. Biasanya kayak gitu kan. Tapi kenapa gitu loh? Saya pengen tahu pendapatnya sama salah satu wanita di Indonesia gitu kan. Salah satu contoh wanita. Ya kan wanita. Sampel Wanita rata-rata di Indonesia gitu ya. Biasanya kan gitu kan. Kenapa wanita rata-rata di Indonesia itu aneh gitu? Ini ngomongin wanita atau musiknya nih? Wanita dulu, nanti musiknya nanti. Kenapa wanita di Indonesia rata-rata aneh? Iya. Sebenarnya Ada yang ngefans ke K-pop lah, gitu lah. Ada yang ngefans kajian. Papak inilah. Bapak apa? Papak ininya. Oke. Ya gitu kan. Itu kenapa itu? Kita nggak langsung deh. Iya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang wanita kenapa aneh gitu ya.
Saya juga bingung sendiri. Enggak. Maksudnya Wow. Ini seperti jawabannya sudah kita temukan. Kita closing saja. Selesai. bukan belum. Nggak semua wanita itu aneh ya teman-teman. Oh, iya. Nggak semua wanita aneh. Wanita pun ada yang memiliki visi. Ibaratnya ada wanita yang visioner dan memiliki target dalam hidupnya. Mungkin memang ada beberapa wanita yang mengikuti alur terus just fun aja, ngikutin trending dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di beberapa lingkungan yang pernah saya temui, banyak juga wanita yang punya potensi untuk show up ke permukaan gitu. Jadi nggak semua wanita aneh, nggak semua wanita suka K-pop lah. Kalau misalkan perihal wanita suka K-pop, terus wanita apa? Gimana sih ya? Suka drakor, wanita suka TikTok dan lain sebagainya, itu menurut aku wajar banget ya, karena perkembangan zaman membuat mereka menjadi mencintai hal-hal tersebut. Cowok pun nggak bisa dipungkiri, banyak yang sekarang main TikTok, banyak sekarang yang nonton drakor dan lain sebagainya gitu. Bagiku kayak nggak usah mengerucutkan bahwasannya wanita itu aneh. Kalau variatif dalam kehidupan itu kan sangat wajar sekali. Tapi yang kayak gitu wanita. Ya, yang kayak gitu memang wanita. Kebanyakan wanita. Aneh ya, tapi ada taraf aneh banget atau aneh biasa Ya, aja. aneh biasa Oke aja. lah, aneh astagfirullah. Asing, masya Allah. Grade-nya beda-beda mungkin. Nah, menurut kalian gimana? Oh. Kalau menurut aku ya, keanehan wanita itu bukan dari mana, apa maksudnya dia berkarya atau nggak berkarya sih, tapi dari dia spend waktunya gitu, kayak tadi scroll TikTok atau mungkin melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang berguna dalam hidupnya. Contohnya menjadi SJW. SJW itu apa? Waduh, nggak tahu SJW. Sumpah, nggak tahu. Social Justice Warrior, kamu nggak? Nggak tahu juga. Maksudnya Waduh. pasti pernah lah Anda lihat scroll Twitter atau gimana yang orang-orang yang mengatasnamakan kebenaran tetapi dengan menghujat. Ya meskipun nggak cuma perempuan sih, laki-laki kan juga ada. Tahu lah maksudnya ya. Iya. Pernah mungkin. Mungkin secara nggak langsung bikin live pernah ya. Iya. Soalnya Setiap ini orang saya pernah. berbicara dari pengalaman. Pengalaman. Soalnya saya itu ada teman, tentu saja saya tidak akan sebut nama. Percuma juga kalian juga nggak kenal gitu kan. Itu. Nah, itu dia itu mengomentari salah satu video, di mana video itu menerangkan tentang kayak apa ya, misal seorang istri yang menyiapkan bekal anaknya, bekal suaminya. Iya, bisa dibayangkan seperti apa lah. Betapa have fun-nya menyiapkan bekal untuk suaminya, di-upload di TikTok, di komen. Nikahmu cuma untuk itu, astaga. Maksudku, itu apa masalahnya? Kalau dia bahagia dengan itu, ya terus apa masalahnya gitu loh. Kita kan kalau lihat orang bahagia kan kita ikut bahagia gitu ya. Kenapa kita harus komen itu? Dan yang komen itu teman saya yang perempuan itu. Makanya ya mohon maaf ini kalau stereotip saya agak gimana ya. Ini berbicara pengalaman ini. Ya, kalau dari saya seperti itu. Mungkin punya visi yang lebih tinggi mungkin. Oh teman iya, Anda. mungkin setelah menikah Beliau targetnya menguasai dunia. Jadi Boleh, sepertinya di keluarga saja tidak cukup gitu. Kita tingkatkan ke RT, ke kecamatan, ke kabupaten, baru ke dunia gitu kan. Astagfirullah. Siapa tahu seperti itu ya, mungkin sayanya saja yang salah seperti itu. Oh iya. Ada yang menguasai satu partai. Ada yang menguasai satu dunia, satu negara loh. Astagfirullah. Terus Bahaya, gimana? bahaya. Ya naik aku malah berarti apa anehnya perempuan banyak ya, wanita itu anehnya banyak lah. Karena kodratnya kan mereka bengkok gitu kan. Karena kodratnya bengkok. Yang paling aneh kan apa ya? Mereka sering membenarkan semuanya gitu. Semuanya dibenerin gitu kan. Dan yang salah selalu cowok gitu. Waduh. Itu menjawab kenapa lagu-lagu galau itu yang bikin cowok gitu. Iya, karena itu relate untuk kita. Relate dia yang tersakiti. Contohnya Nah, itu padahal gini loh. Wanita itu ya. Aduh. Kalau teman-teman lihat Buya Hamka, filmnya Buya Hamka, Oh, iya. B.J. Habibie, di dalam skop pilihannya B.J. Habibie dan Buya Hamka, itu ada seorang wanita yang mensupport. Kenapa wanita Indonesia itu nggak kayak gitu?
ketika support minimal bisa kayak B.J. Habibie lah peluangnya lah itu loh. Sebenarnya susah. Nah, Anda harus nah. punya IQ sekian dulu. Nah, tapi enggak, itu salah satu kehebatan aku membela kaum laki-laki gitu ya. Oh. Salah satu kehebatan orang suatu laki-laki. Karena orang enggak disupport pun malah dihianati pun malah bisa jadi lagu. Coba. Wah. Apalagi kalau disupport bisa buat kapal. Coba, pesawat. B.J. Habibie. Bisa buat candi. Support. Iya, bisa buat candi. Iya kan? Disakiti Candi itu gagal karena siapa? wanita. Apa sih kan dongeng guys? Ya Itu tapi dongeng. nyatanya candinya ada kan? Folklore apa bukan itu? Folklore ya? Kayak itulah. Ya. Cerita rakyat. Cerita Ya, rakyat. ya tapi Cerita naik menurutku malah ya itu yang spesial dari wanita, keanehannya gitu. Waduh. Soalnya naik wanita sama laki-laki punya apa berarti pola pikirnya sama, ya sama, otomatis rumah tangga akan flat gitu. Loh, berarti Anda pengen ada adrenalin itu di rumah tangga? Betul, Oh, berarti rumah tangga yang baik-baik saja kurang menantang mungkin ya? betul. Waduh. Kayaknya nggak ada yang baik-baik saja sih, pasti ada Nah. retakan-retakan. Pasti wanita masalahnya. Iya. Nggak semua, Nggak kita semua. nggak bisa Tidak. menjudge. Ya, Mungkin Dari sekarang faktor kita bisa soalnya. nongkrong sekarang, nggak tahu kalau udah nikah. ada yang nggak dibolehin. Itu jangan podcast ya. Jangan main game terus. Aneh Banyak. loh, wanita Nggak tuh boleh. aneh emang kayak gitu loh. Makanya bingung maksudku, kenapa aku tanya dirimu tahu nggak Oh, tugas seorang wanita tuh ngapain itu? Tugas dan ataupun bukan sekedar Tupoksi, tugas tupoksi. Nah itu wanita tupoksi. ya. Manusia aja gimana? Enggak. Ya merujuk ke Mengecut Ya, wanita. coba. Kalau di pandanganku, di prinsipku, wanita itu di kehidupannya mereka tetap harus melakukan eksplorasi baik di dunia pendidikan, terus juga di non pendidikan ya, kayak organisasi atau aktivis yang lainnya, entrepreneur atau jadi volunteer dan lain sebagainya. Eksplorasi untuk siapa? Eksplorasi untuk diri dulu ya, nanti dulu selesaikan dulu. Eksplorasi untuk diri sesuai dengan potensi atau sekarang bahasanya kayak sesuai passion. Nah, disitulah dimana si wanita tersebut meningkatkan potensinya untuk umur yang produktif ya. Kemudian setelah matang dan mengenali dunia, belajar banyak hal, maka bisalah kita angkat ke jenjang ke selanjutnya yang lebih serius. Ibaratnya kita bisa ke pernikahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi ya, misalkan kayak gitu. Nah nanti di pernikahan itu tugasnya apa? Misalkan ya, tupoksinya seorang wanita, ya kan? Nah kalau di pernikahan itu sebenarnya antara masak, mencuci baju, terus cuci piring itu bukanlah tugas wajib seorang wanita, tapi alangkah baiknya seorang wanita itu membantu apa yang ada di dalam rumah tangganya gitu. Misalkan memang kita nggak bisa diskriminasi wanita harus bersih-bersih dan lain sebagainya, tapi kita sebagai wanita dan mampu dan lihai dan teliti lah ya dalam hal tersebut, maka sudah seyogianya kita membantu pasangan hidup kita seperti itu. Tupoksi wanita. Dan kalau misalkan pun setelah menikah wanita tersebut bisa berkarir, bisa melanjutkan hobinya di dalam dunia pekerjaan ya tetap dibolehkan atas izin suaminya gitu. Itu konsep wanita menurut aku. Tapi berpikir nggak sih wanita ketika dia mengeksploitasi? Eksploitasi atau eksploitasi? Iya. Itu memikirkan dampak negatif dan positifnya enggak? Eksplorasi. Iya. Eksplorasi kan? Iki ngomongnya Eksplorasi. Kalau eksplorasi. eksploitasi aku ngambil. Bahaya dong. Explore. Itu memikirkan nggak dampak Dampak negatif, negatif. dan positifnya? sepertinya tidak. Satu just tadi. Enggak. Ketika dalam explore pun ya perlu adanya perencanaan ya. Sekiranya itu membuat mendatangkan mudarat yang banyak, maka lebih baik ditinggalkan gitu.
Nah, secara umum Kalau secara umum gimana? maksudnya secara umum kan wanita kan akan mengeksplor sesuatu yang dia senangi kan, yang Kayaknya semua nih manusia. iya kan, ya maksudnya laki-laki juga sama. iya gitu kan. Tapi karena bawa perasaan, otomatis dia akan lebih menyelam ke situ. Tapi kalau laki-laki kan Logika. iya logika anak itu nggak berguna atau nggak punya value, ya kita nggak akan lanjut gitu. Nah itu yang dimaksud eksplorasinya wanita mungkin lebih berbahaya gitu kan. Karena pakai perasaan. Iya. Mungkin kebanyakan wanita kalau misalnya bereksplorasi kemudian tiba-tiba ngerasa berbahaya, ngerasa takut dan lain sebagainya, itu kalau udah sampai ke perasaan kayak kegagalan lah ibaratnya. Kegagalan barulah dia tinggalkan. Kalau laki-laki kan ngerasa Berarti ini harus ngerasa negatifnya mungkin, dulu ya. Mungkin ya. Mungkin ya guys. Lebih liar dari kita ternyata. Aduh. Mungkin loh. Ya nek secara ideal mungkin seperti itu gitu wanita. Kalau ideal misalkan gitu menanggalkan ya. dari perasaan kayak gitu ya, tapi ada juga wanita yang berpikir secara kerangkanya sendiri, dampak negatif dan positifnya. Tapi rata-rata Aku nggak mau menjudge rata-rata menggunakan perasaan, nanti saya gagal. Belum jadi wanita. tetap harus ada plan lah, baik wanita ataupun laki-laki. gimana? Ada Aku ada sih, cuma kayak ada bahaya sedikit ya. apa sih? Ya terkait dengan ini lah, maksudnya banyak wanita-wanita yang sekarang istilahnya memperjuangkan hak, tetapi lebih ke nafsu daripada hak. Iya nggak sih? Ya tadi yang saya sebutkan tadi di awal, contoh salah satu contoh itu, maksudnya untuk apa mempermasalahkan itu gitu kan? Lebih baik kita ikut berbahagia daripada mempermasalahkan itu kan. Nah, contoh lagi gini lah, wanita kan istilahnya bukan mengeksplorasi ya, istilahnya jika laki-laki yang mengalami posisi yang sama seperti perempuan, maka itu dampak yang ditimbulkan itu berbeda, reaksi masyarakat itu berbeda. Iya kan, kita harus sepakat itulah. Contoh kayak kemarin kasus yang cukup terkenal lah, bahkan terkenal sih menurut saya, Johnny Depp dengan istrinya itu kan, tahu nggak? Nggak tahu. Cerita kenanya. Intinya ada satu rumah tangga lah, rumah tangga di mana pertama itu diduga sang suami yang melakukan KDRT lah, katakanlah KDRT. Tapi setelah diusut ternyata istrinya lah yang melakukan itu, paham nggak? Tapi Nah, masyarakat reaksi nggak percaya. Iya, cenderung nggak percaya, dan reaksi masyarakat itu, ya masa laki-laki di KDRT sih, nggak mungkin lah. Iya. Gitu. Karena laki-lakinya mantan bajak laut. Iya betul juga sih. Mantan bajak laut ya. Nah itu. Johnny Depp. Nggak tahu, aduh. Iya, enggak ngerti. Nontonnya Dora sih. Nah itu masalah serius yang seharusnya kita sikapi itu Ya, kan. betul. Atau kalau perlu kita bikin komisi pelindungan laki-laki. Kan Komnas HAM, Komnas Perempuan kan sudah ada. Kita bentuk Komnas laki-laki. Iya. Iya kan katanya equal. Iya. Iya kan. Egaliter, Tidak egaliter. Inilah yang namanya kesetaraan gender gitu. Kan seperti itu katanya. Boleh. Apa fenomena apa yang ditemui pada wanita Le? Ya gitu sih, memang kok aneh ya. Sebenarnya aku pengen ngomong banyak sih, cuma takut salah. Iya. Orang Kita ngobrolin ini pasti kalau ada orang yang kritis pasti jadi masalah. Iya. Apaan tuh? lah, emang kan tempatnya laki-laki kan salah. Iya. Selalu benar. Iya. Perempuan. Ya, Always beda right. seperti itu. Enggak. Emang biasa. Harus menimbang dari pokok permasalahannya dulu lah ya. Tapi Dan faktor-faktornya. laki-laki Tapi yang kayak harus- gitu perempuan kayak gitu. Kenapa Anda selalu kasih? Tapi kayak gini, dirimu sudah berapa? D3 berapa tahun? 2 tahun. 2 4 tahun. semester. Berarti kapan lulus? Tahun depan insya Allah. Jenengan Udah lulus oh. oh sudah lulus. Kamu Oh, 2 tahun OTW. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, 2 2 tahun tahun lagi. lagi. Kayak gini, Dirimu? saya nggak tahu mau lulus mau orangnya. Nah, tapi saya pikir kan, aku mau tanya sih satu-satu nanti. Saya pikir kayak gini.
banyak yang bilang kemudian ini dari persepsi laki-laki ya. Banyak yang bilang kemudian fokus karirmu aja, fokus kuliahmu aja, fokus karirmu aja. Nanti kalau udah jadi bos ataupun apalah bahasanya atasan gitu kan, duitnya udah banyak gitu kan, kemudian nanti bakal ada yang mendekatimu gitu kan. Lah, saya bingung sebenarnya pernikahan itu untuk apa sih? Waduh. Ini sepertinya melenceng dari briefing ya. Jadi kayak dirimu bukannya biasanya ya, nggak tahu ya, tapi menurutku bukannya menemani dari nol itu lebih baik, karena dia pasanganmu bakal menerima apa adanya daripada bertemu dirimu ketika Sudah siap material dan sebagainya. Itu kan berarti bukan apa adanya tapi ada apanya. Ya aku paham. Dijawab. Ya monggo coba. Ya. Kalau itu kan choice ya. Ada orang yang apa ya? Menemani dari nol, kemudian nanti menikah. Ini kan konsep konteks pernikahan ya. Nah, ada yang bertemu ketika sudah siap kemudian menikah. Itu kan choice. Ada orang yang apa ya? Yang tidak memilih untuk yang itu, yang mulai dari nol, karena mungkin kan ada banyak hal-hal yang negatif datang kepada diri mereka berdua itu. Pertama, mereka kan memang belum siap untuk mengikat satu sama lain di dalam ikatan suci kan. Ya maka dari itu mereka lebih baik fokus ke diri mereka masing-masing, memperbaiki diri, menggali potensi, eksplor dan lain sebagainya lah kemanapun. Dan ketika sudah siap, barulah bertemu atau mencari atau tiba-tiba menemukan di tengah jalan, nggak tahu ya, baru menikah. Mungkin orang yang berpikiran mulai dari nol, mikirnya kayak buat semangat, ngasih support dan lain sebagainya, kita sukses bareng-bareng. Tapi kalau pandanganku, aku lebih setuju ke kita bertemu ketika kita sama-sama sudah siap. Dan ketika kita bersama dengan orang-orang yang kayak mulai dari nol, kita kan nggak tahu ya, kita sampai akhir enggak nih, kita sampai ke jenjang yang suci enggak ini, kita kan nggak tahu. Bisa aja di pertengahan jalan kita berpisah dan lain sebagainya, apalagi menuju ke jalan suci tapi melewati jalan yang nggak diridhoi kan ya, kan itu nggak make sense gitu kan, paham nggak? Jadi kalau menurutku sih ya lebih baik kita bertemu ketika memang sudah siap dan mapan dan mampu secara mental dan material gitu lah. Kalau menurut aku konteks ke pernikahan ya. Itu aja banget kan. Tapi aku setuju. Tapi setuju kan ya Mas? Menurutku malah yang pengen bareng-bareng dari nol itu perempuan, karena ada nilai menemani dari nol gitulah ya. Tapi mindsetnya laki-laki itu bagaimana caranya biar kekasihku ini tidak merasakan pedih gitu. Contohnya gitu ya, maksudnya si wanita tidak merasakan pedih gitu. Nah, menurutku malah ke situ gitu ya. Kalau ketemu sudah mapan mungkin dua-duanya lah ya gitu kan. Kalau kita bicara ideal menurut agama lah ya, contohnya kalau dari aspek sosial juga boleh sih. Ya itu memang baiknya ketika dua-duanya sudah sama-sama siap gitu. Tapi kembali lagi ke perempuan itu aneh gitu kan. Yaitu dia punya nilai punya keinginan untuk bisa menemani suami dari nol sampai nanti kita sukses gitu kan. Nah, tapi tidak mempertimbangkan kesehatan mentalnya nanti di rumah tangga, ketika punya anak dan segala macam lah gitu kan. Hidup di satu buah kotak yang setiap hari bersama itu gimana ya, rasanya bakal ya, iya gitu, bakal ketemu dia terus, ketemu nggak pakai baju kolor sampai maksudnya karena bersama gitu ya kan kita konteksnya gini ya, edukasinya kan gitu kan ya, maksudnya untuk awal jomblo visabilillah seperti kita ngakunya gitu kan. Nah, untuk hal-hal seperti itu kan vulgar, tapi untuk ketika sudah berumah tangga otomatis itu akan dijumpai gitu. Hal yang biasa yang awalnya keingin terus biasa, lama-lama akan
timbul lah katoknya. Begitu loh, maksudnya naik menurutku malah gitu sih. Nah makanya naik dari perspektifku sebagai laki-laki ya, aku setujunya ya tidak ingin tidak ingin wanita merasakan pedih atau lelahnya lah gitu kan, agar nanti ya kita berjuang dari nol tapi sudah di pertengahan gitu lah. Itu naik menurutku gitu. Tapi gini loh, maksudku gini ya, misalkan ketika kita sudah bertemu, ketika sudah sama-sama mapan, sama-sama siap. Mapan itu nggak cuma materi kan, tapi juga siap. Nanti ketika kita nikah gitu kan, kita bakal menemukan kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Dirimu bakal milih bertahan atau cerai. Nah, itu maksudnya ini kenapa kita nggak boleh menganggap enteng pernikahan ya? Maksudnya untuk menghindari itu gitu loh. Makanya aku setuju sama Asia tadi, maksudnya nikah itu nggak sesimpel itu. Maksudnya hanya karena suka sama suka atau mungkin ada hal lain. Nah, kita harus prepare dulu ya, fisik, mental, keuangan dan sebagainya. Betul. Tujuannya ya untuk menghindari itu tadi sih. Jadi kalau ya nanti baru lihat kekurangan baru mengetahui kekurangan setelah menikah, menurutku itu nggak bisa dipermasalahkan karena menikah ya seperti itu. Kamu nggak? Iya oke. Dengan permasalahan kayak misalkan wah ternyata kekurangan dia itu membuat saya risih. Tapi kekurangan dia itu bakal kita jumpai setiap hari gitu loh. Setiap hari itu ya. Dirimu mau sanggup bertahan gitu loh. Makanya aku pernah buat status, lebih baik jujur yang menyakitkan dibanding galau baik. Tertawa dalam kebohongan. Bukan galau baik. Oke. Itu suatu kejujuran yang kemungkinan menurutku lebih baik gitu loh. Lebih baik loh. Dari awal sebelum nikah, saya itu kekurangannya kayak gini. Kemudian dirimu mau menerima enggak gitu loh. Nek misalkan dari awal cuma kelihatannya cuma kelebihannya toh, ketika kau nikah kaget, wah ternyata kan turun ngorok gitu kan. Normal guys, sekali kesel kalau capek. Nah itu daripada berarti kan nikah cuma buat status ya, bukan kebahagiaan. Nyong dina ketemu kayak ngorok benak turu gitu. Ngeldina loh setiap wengi. Nah, berarti apa yang dipikirkan? Berarti itu bukan bentuk konkret dari cinta berarti. Iya. Bukan bentuk cinta. Berarti kita nggak ketemu di titik awal gitulah. Iya. Nek bicara pernikahan otomatis berbicara cinta juga gitu kan. Itu nek pernikahan kayak ini suami atau istrinya tidurnya begini, makannya gini gitu kan, dan kita nggak suka ya berarti cintanya kurang gitu. Hanya terus ngapain berkeputusan menikah gitu loh. Ya itu manusia itu fana gitu maksudnya. Ya kita nggak bisa. Maksudnya kita gimana ya kalau mempermasalahkan ini, mungkin kita mempermasalahkan hal yang abstrak gitu. Ya betul. Setiap orang itu punya kondisinya yang berbeda. Sekarang kita lagi podcast di Israel Palestina lagi perang itu kan. Jadi kita nggak bisa selamanya berbahagia di sini, nggak bisa selamanya bersedih di sana gitu loh, Bang. Ini hidup itu kompleks lah, termasuk masalah relationship tadi, gitu loh. Ya enggak. Kalau kata aku ya, kan sebelum kita melakukan jenjang pernikahan ada yang namanya proses perkenalan ya, ta'aruf. Berapa tahun? AKA pacaran gitu kan. Boleh siapa? Boleh Atau juga ya? nih. Boleh dibilang pacaran? Enggak maksudnya. Ta'aruf beda. dalam proses kita mengenali pasangan kita. Berapa tahun? Berapa tahun sebenarnya kita itu nggak perlu bertahun-tahun untuk. Hah? Iya, serius. Idealnya wajarnya mungkin biasanya 1 bulan lah ya, 1 bulan. 1 bulan untuk mengenal seseorang. Lu kalian tahu nggak? Mungkin langsung satu rumah. Enggak. Langsung satu rumah. Wow. Kakak saya ta'aruf itu cuman 1 bulan, dan itu nggak komunikasi intens, nggak bertemu intens. Nah ya itu menurutku malah pengenalan lewat ta'aruf itu kita mengenalkan apa gitu. Maksudnya yang masih di benak. Maksudnya contohnya
iya maksudnya kalau kita bicara masalah visi dan misi, contohnya kayak Iya. kalau ke wanita ya kamu haidnya lancarnya gimana gitu, kamunya kebersihannya gimana dan sebagainya. Maksudku ya kita sebagai manusia pun pasti ada nutupinya pasti ada lah ya gitu kan. Yang itu tidak kita eksplor ke mereka gitu, kita tidak ekspos gitu. Dan menurutku ya saya belum pernah mengalami ta'aruf ya gitu kan, makanya tidak tahu Sama, gitu kan. itu semua sama. Nah ya makanya apa ya ta'aruf itu jane kita cari tahu Formalitas. mereka tentang apa gitu. Prinsip hidup pertama, prinsip hidup antara mereka berdua setelah menikah bagaimana, terus juga kebiasaannya. Terus kalau misalkan teman-teman mau mengetahui lebih rigid ini orang bagaimana, kalian coba tanya, enggak dong, nggak bisa dong. Bisa nanti ada Tanya chat GPT. Lucu. Nanya ke orang terdekat yang nggak kenal-kenal banget, nggak bestie banget. Nah. Karena kalau misalkan bestie itu bakal nutupin gitu loh. Oh. Bestie, best friend itu bakal nutupin. Oh, soalnya nggak kayak gitu, Dita nggak kayak itu. Tapi kalau nggak Iya, ke nggak best gitu. friend dijelek-jelek ya enggak? Oh, Ya, dia itu enggak sebenarnya sih, cowok maksudnya- loh gitu. Iya, Ya, kalau intinya- gitu gimana Anda mau tanggung jawab? Nggak masuk akal sumpah. Ya ke orang yang Benar, terdekat benar, lah benar. gitu. Malah kita dibolehkan untuk kayak misalkan aku punya adik laki-laki, kemudian saya menyuruh adik laki-laki saya untuk bermalam dengan yang nantinya sebagai calon untuk memberikan. Maksudnya adik laki-laki saya, calonnya ya lanang berarti. calonnya lanang, Oh. maksudnya calonnya lanang, calonnya. Ini Nah, terus ketika orang bermalam itu akan muncul apa ya? Kebiasaan-kebiasaan yang nggak biasa dilakuin. Ini satu malam. Hanya satu Hanya menit satu aja. malam. Oh, enggak. nah makanya itu makanya apa ya? Oke, nggak satu malam, 1 bulan. Hanya 1 bulan. Ya ambil sampel gitu lah ya, ambil sampel 2 malam atau 3 malam. Segampang itu wanita menjudge wanita apa Nggak sampai di situ. Meskipun nanti di suatu pernikahan itu tetap ada yang namanya perbedaan, meskipun kalian sudah berkenalan selama bertahun-tahun, mengenalnya selama bertahun-tahun, tapi ketika menikah itu akan sangat wajar sekali ketika ada perbedaan. Dan setiap hari adalah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan ketika menikah. Tuh. Jadi kalau saya mendapati pasangan saya, dan kayak gue sih kok aneh, ya harus maklumi. Lebih ke sikapnya kita aja, apa yang akan kita lakukan. Berarti Iyalah, masa menerima dengan masalah terpaksa. nggak terpaksa, lebih ke sikap aja. Ya terpaksa karena sudah di lingkup pernikahan tidak karena bisa kita- si pacaran gitu wah sudah putus baik gampang ngono kan. Itu gantung. Makanya naik menurutku malah itu yang bikin ta'aruf itu jadi spesial gitu, karena nggak banyak orang yang surprise. berani gitu. Dirimu terlalu takut untuk Iya, ta'aruf gitu. Iya. Aku mau ngomong itu. Dengan sebuah pikiran-pikiran negatif dan sebagainya lah ya. Iya bukan negatif, berarti pertimbangan gitu lah ya. Bahasanya pertimbangan. Nah, itu yang membuat Islam menghadirkan ta'aruf, dan ketika pernikahan diawal dengan ta'aruf yang mungkin syar'i lah ya, atau semestinya pernikahan akan lancar gitu. Baik-baik saja. Kamu nggak percaya Tuhan ya? Anda nggak bisa bantah kan? Nggak bisa bantah. Gak kan? bisa Coba. bisa orang sekarang lamaran aja bisa 1 tahun 6 bulan kok. Ya itu bukan konsep ta'aruf. Gitu loh. Itu bukan konsep nyatanya ta'aruf. kayak gitu loh. Itu ada Ngapain itu gitu loh. pernikahan adat gitu. Maksudnya Ngapain kita munafik gitu kan. iya jelas itu Iya. kan, jelas. Tapi pernikahan itu kan kita ambil banyak budaya gitu kan. Tunangan ada dari budaya barat dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi untuk budaya yang di Islam kita secara agama bertemu ta'aruf 1 bulan, Allah akan ngasih nih, dan ini yang mungkin Allah, cocok Ustaz. untuk kamu gitu kan, maka jalan gitu, karena cintanya lillah Iya. gitu loh. Makanya saya sering ngomong ya ketika anak-anak mahasiswa ya dan sebagainya lah gitu kan. Tapi banyak Iya, yang nah, kemudian cerai muda kan. datanya mereka ta'aruf atau enggak gitu loh. Maksudnya kalau iya loh kayak gitu ya, maksudnya cerai Ta'arufnya muda kayak apa ngono loh? iya gitu kan, mungkin Salah salah dari gitu. ketemu nggak dina, cekelan ya berbahaya. Mana saya ngomong apa ya, kadang apa ya, ngomong ke teman-teman mahasiswa ya atau teman-teman lah yang apa yang mereka nanya gitu kan,
ketika mas saya cinta sama ini gitu kan, terus saya ingin deket gitu kan, nah itu berarti bukan cinta gitu. Kalau kamu apa berarti orientasinya untuk pengen deket gitu, Betul. itu bukan cinta gitu. Cinta itu ya ketika kita mencintai seseorang, kalau kita cinta lillah ya kita tidak usah mencintainya gitu. Nah menurutku begitu. Enggak. Setuju. Menurutku malah konsep cintamu enggak sesimpel Mas. itu. Si Mas merasakan cinta banyak. Enggak sesimpel itu, maksudku Ya. ada 3 menurutku ya. Apa? Transcendensi. Pertama, hanya cuma mengagumi. Oh. Ya. Karena setiap orang pasti punya rasa kagum terhadap pasangannya masing-masing. Ya. Entah itu fisik, ngaku sifat ataupun apa, Pemikiran. terserah. Pasti ada. Cuma mereka kadang jarang banget yang mengakui itu. Berarti masih Jarang ya, banget. lanjut. Nah, terus kemudian yang kedua itu menurutku rasa suka. Rasa suka itu ketika dirimu tahu kekurangan pasanganmu, tapi membuat dirimu bisa tersenyum. Orang kekurangannya saja bisa membuatmu tersenyum, apalagi kelebihannya, bro. Terus Ya, next. Kayaknya kemudian- lebih hebat ya. Ya, kemudian yang ketiga itu mencintai, yaitu menerima apa adanya. Apapun kekurangannya, apapun kelebihannya, apapun keadaannya, bahkan ketika nanti tua pun itu. Karena bisa dibilang kita di masa 20-an itu masih prima. Tapi orang-orang tidak melihat nanti ketika di masa tua kita akan ini itu keribut dan sebagainya. Orang-orang yang suka berdasarkan fisik itu ketika tua hilang cintanya, sukanya hilang. Tapi sudah cinta, menurutku harus sampai tua, bahkan mungkin sampai surga. Ya berarti mereka masih mempertanyakan konsep cinta gitu. Nah itu. Sebenarnya cinta itu kan nggak berkonsep dan nggak karena ya. Ini loh apa ya? Udah Kalau selesai, menurutku cinta ya, udah. sesuatu yang hanya bisa dirasakan di hati itu nggak bisa dirumuskan dalam satu konsep. Betul. Contohnya ikhlas. Ikhlas dijelaskan. Ikhlas itu apa? Mm-mm. Ketika saya menjelaskan menerima itu Merasa- benar nggak? merasa- Belum tentu. Karena Anda nggak tahu apa yang saya rasakan gitu loh. Saya ikhlas apa enggak. Jadi ketika saya menjelaskan tentang ikhlas, saya sendiri nggak ikhlas, bisa dikatakan ikhlas nggak? Semoga kamu ikhlas podcast minggu ini. Iya, lumayan ikhlas, lumayan. Sekarang Itu termasuk cinta. Cinta itu didefinisikan ya macam-macam lah gitu lah. Itu perkara hati, kita nggak bisa merasakan Iya, satu betul, sama betul, lain. betul. Nah sebenarnya jawaban dari semua permasalahan itu udah ada di awal. Yang Asia ngomong tadi, pernikahan itu ya disiapkan dulu. Maksudnya finansial, mental, terus pemikiran, fisik dan lain sebagainya. Perkara nanti persiapannya mau ta'aruf atau let's say yang di masyarakat pacaran, nah itu ya. Mau persiapannya seperti itu ya, itu bagian dari perjalanan relationship-mu gitu loh. Karena ya. Nah, apa yang dipermasalahkan di Tong itu sebenarnya kan kok bisa seperti ini sih gitu loh. Kok bisa seperti sih ini nih? pernikahan seperti ini? Kok bisa sih Nah, gitu. emang Iya. nyatanya gitu kan? Memang betul. Nah. Itulah kenapa Konsep Coba pernikahan kamu itu buat bikin apa? sesuatu yang berbeda. coba yang di permasalahan ding ente itu apa? Lah itu kenapa orang-orang bisa menikah tanpa cinta? Kenapa orang-orang Karena bisa Allah menikah? dirikan cinta, Widi. Kalau kita lihat dari pola Iya. masyarakat kita, itu pertama mungkin karena gengsi ya, gengsi karena umur. Terus kedua memang tekanan dari masyarakat itu sendiri, Mbak. Orang-orang itu kalau udah lihat umur 30-an belum nikah itu gatel ngomong, udah gatel pengen ngomong kapan nikah gitu kan. Kapan nikah? Iya gitu kan. Nah itu yang memang gimana ya, itu udah mengakar di masyarakat sih ya. Jadi untuk merubah itu saya rasa nggak bisa dirubah. Sangat sulit. Jadi Tidak itu bisa, dimulai dari diri kita dulu, paham nggak? Jadi kita menggantikan generasi tua itu dengan pemikiran yang baru. Bukan merubah generasi tua itu dengan pemikiran kita, tetapi kita menggantikan mereka, paham nggak maksudnya? Jadi ini nih kita pengen pengen memunculkan satu habit baru atau satu pemikiran baru. Kita nggak perlu mengganti yang sudah ada. Tambahin. Kita cukup dengan istilahnya apa ya, mengganti, maksudnya Ganti. bukan
Ya, Apa ya, aku bingung ngomongnya. awalnya ya kita gitu. Iya, awalnya itu ya dari kita. Dari kita. Karena kan nanti pemikiran-pemikiran lama itu akan hilang dan digantikan dengan pemikiran baru, yaitu pemikiran kita gitu loh. Paham nggak maksudnya? Yuk. Itulah ya. Tapi yang saya pertanyakan, Apa? kenapa bisa jatuh cinta setelah menikah? Masa bisa? Gitu? Ya Makanya itu perkara hati, kita nggak bisa menjelaskan. Dan misalkan misalkan tidak, ketika setelah menikah tidak jatuh cinta gimana? Kita bertahan dalam kegaduhan ini, maksudnya Coba. gundah gulanan ini. nikah aja sama tembok. Ya enggak kan ada Nikah sama si tiang listrik. kan ada kan ada kata-kata yang katanya yang katanya kita bisa memilih kita tidak bisa memilih jatuh cinta dengan siapa, tapi kita bisa memilih menikah dengan siapa. Masa bisa? ya naik menurutku maksudnya kalau nikah ya yang harus kita pahami kan secara sosial masyarakat lah ya, gitu kan. Menikah atas dasar suka pun bisa kan, tapi ada dasarnya gitu kan. Tapi naik pertanyaannya, dan nikah tanpa cinta, ya ini maksudnya ini merujuk kemana gitu. Kamu setuju konsep ta'aruf yang kenal langsung nikah otomatis tidak ada cinta di awal setelah nikah, atau yang seperti umum gitu kan? Kalau kita lihat umumnya kan masyarakat mereka pacaran 1 tahun 2 tahun planning nikah gitu kan, otomatis cinta sudah terbentuk secara umum ya itu di awal gitu kan. Makanya menurutku salah satu hal yang aku aku pegang adalah setelah nikah mungkin kita akan bangun cinta gitu, bukan cinta sudah ada gitu Bukan kan. jatuh cinta. Iya, tapi kita bangun cinta gitu. Makanya konsep jatuh cinta, jatuh itu sakit kan, gitu kan. Tapi itu cinta gitu. Nah, menurutku malah ketika ada pernikahan tanpa cinta, ya, nih kan itulah jahatnya setan gitu kan. Setan pas kita belum kenal gitu ya. Mereka akan menggoda agar kamu itu spesial sekali gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah menikah, setan akan jauhkan itu. Kamu sangat buruk yang akhirnya terjadilah perceraian gitu. Nah, kenapa garis bawahnya adalah cinta itu adalah lillah ya untuk menanggulangi hal itu. Nah, menurutku gitu kan. Karena ketika sudah lillah, niatnya itu bukan aku menikahimu karena cinta gitu, bukan gitu. Tapi menikahimu karena Allah gitulah. Ibaratnya begitulah gitu. Masih belum menerima dia. Dia nggak bisa menerima makhluk Bisa. seperti dia tidak Iya. bisa Bisa. menerima gitu. Jadi menurutku Maka- jawabannya Ski itu sudah final sebenarnya. Iya. Apa rasionalisasinya harus seperti Mau apa? berpikir sebagai ya istilahnya victim sekalipun, ya memang pernikahan itu butuh prepare gitu loh. Iya betul. Prepare Arab ta'aruf mau apa terserah lah Pacaran gitu. ya terserah. Maksudnya yang mungkin di masyarakat lebih itu ya. Iya satu hal yang nggak boleh kita lupa gitu kan. Allah itu kan nggak akan lupa sama hamba-hambanya gitu kan. Betul. Mau menikah jalur pacaran pun hidayah bisa datang kapanpun gitu kan. Nah itu yang harus kita ya secara agamis gitu. Gimana? Masih aneh sih kayak. Ya itu Kayak- perkara hati ya aneh sih. Tapi logisnya kayak seorang laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama bertemu setiap hari dengan dengan keadaan kayak misalnya kayak cewek kan biasanya pakai kerudung, tapi kalau di rumah nggak pakai kerudung, mana mungkin seorang laki-laki bisa nggak jatuh cinta gitu kan? Ya enggak. Maksudnya seorang cowok sama cewek di satu lingkungan rumah, misalkan tadi dikatakan menikah tanpa cinta ya, tapi sering bertemu, sering berkomunikasi, meskipun komunikasinya biasa saja, tapi pasti akan ada rasa cinta, paham nggak? Apa Ya, itu bahasanya? kar- Tresno itu- jalikan saka kulino. Iya betul. Nah, Wedding itu. Tresno jalanan Karena kebiasaan, kita sering bertemu, kita sering komunikasi, saling melakukan hal baik bersama. Aku baik sama dia, dia baik sama aku. Ya nanti akan tumbuh cinta. Namanya bangun cinta seperti itu. Masa bisa? Iya. Ya bisa, kecuali faktor X-nya adalah seorang laki-laki ataupun perempuannya punya pasangan lain di luar pernikahan tersebut. Oh. Kayak yang ada di FTV. Iya kayak NTR. Oh iya, kayak seperti Masa itu. iya maksudku itu kan terbangun dari awal, nggak mungkin kita bisa membangun gitu loh. Nah, bisa. misalkan-
tanpa dari awal cuma ya biasa aja gitu kan. Kemudian Angel ya, karena Konsep hati itu aku nggak bisa menjelaskan konsep hati. Mau ikhlas, semua mau orang cinta nggak bisa. terlalu abstrak gitu. Saya sekarang mungkin menganggap pacaran itu alay, tapi saya nggak bisa menjamin 2 bulan ke depan mau gimana. Paham nggak maksudnya? Dirimu masih aman atau tidak? gitu. Iya, aku nggak menjamin aku 1 bulan ke depan itu aman, maksudnya Iya. dari hal-hal seperti itu ya. karena Ya karena nggak ada yang tahu. Iya. Tahu-tahu sebat Kita undangan. kita Sikil itu pacaran, kan mempertanyakan apa ya istilahnya ya? Apa yang akan terjadi padahal belum terjadi. pada hati gitu ya. Iya, dan itu urusan hati. Hati itu kan yang bisa merasakan kita sama yang menciptakan. Ya Ini berarti atas. itu juga konsep kayak iman juga gak sih? Iya betul. Makanya iman. Ya aku nggak mau bicara banyak tentang iman, maksudnya. Justet guys. Bukan ranah saya sih maksudnya. Iya kan? Intinya kan itulah, intinya Berarti perkara kan hati itu. Maksudnya bisa berarti ketika cinta itu nggak bisa dijelaskan, ketika ikhlas itu nggak bisa dijelaskan, kemudian iman itu berarti nggak juga bisa dijelaskan secara konkret juga. Harusnya ya. Apakah? Yang merasakan kan hamba dengan Tuhannya kan. Tapi kenapa di Indonesia kok banyak kemudian iman ini, iman itu gitu kan? Oh, golongan ini, golongan itu. Iya, kenapa? Oh, kita sudah masuk ke ranah yang lumayan dalam ini. Kenapa? Iman. Iya, wong cinta itu kan berarti suka terhadap salah satu manusia itu juga susah dijelaskan. Jelaskan. Kemudian kenapa ada para guru yang kemudian bisa sok tahu tentang iman itu, percaya terhadap Allah, yang bahkan wujudnya nggak ada, coba gimana? Berarti judulnya jalan panjang apa nanti? Jalan panjang hidup atau susah jadi manusia. Susah jadi Iman. Susah manusia. jadi manusia. Susah jadi manusia. Susah jadi manusia. Iya. Iman kan kepercayaan. Maksudnya kenapa di Indonesia banyak kepercayaan apa Min? Aku sih nangkapnya gini apa ya? Suatu hal yang pribadi itu sudah final, maksudnya ya tentang percintaan, tentang iman itu loh. Jadi ketika kita mempertanyakan orang-orang kenapa masuk aliran ini, ya itu sudah menyangkut diri pribadi gitu loh. Nah yang menurutku ya gimana ya? Sudah kodratnya mungkin ya maksudnya ya. Ya, Sudah kodratnya untuk berbeda. Iya, sudah kodratnya untuk berbeda kan. Al-Quran sendiri sudah menyebutkan kan bahwa kamu itu diciptakan berbeda. ya. Makanya suruh ta'aruf. Nah itu. Iya, di ta'aruf. Iya, di taruh bener. Tapi nyora apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Saya juga enggak sih. Ya terus Apalagi ya. Apa? Dirimu Bentuk mau salah masalahkan satu- apa? ya mungkin banyak yang menafsirkan kemudian bentuk salah satu iman itu melaksanakan rukun Islam, Ya. syahadat, Ya kalau di sholat, agama dan kita sebagainya. seperti itu. Nah, kan iya. Tapi kan ada orang-orang yang kemudian melaksanakan rukun Islam itu dengan terpaksa. Kamu tahu terpaksa dari mana? Misalkan haji karena gengsi, wah yang sugih. Misalkan bisa. Bisa, memang bisa. Terpaksa, wah karena saya dipandang nih di masyarakat, saya terpaksa sholat 5 waktu misalkan. Nah, terus kalau memang itu yang terjadi, Saya syahadat karena orang tua saya itu Islam misalnya. Bisa. ya terus kalau itu memang terjadi terus Anda mau gimana? Maksudku. Ya, Jadi urusan sama konteksnya apa ini? Maksudnya apa yang mau Anda lakukan kalau sudah tahu itu? Sudah tahu itu ya, kemudian kenapa mereka bisa Hanya ingin tahu kan berarti. uh-uh. Kalau menurutku gimana ya? Kalau urusan seperti itu ya sudah final gitu loh. Ganjarannya seperti apa ya sudah sama Tuhan gitu loh. Iya, belum Kita nggak perlu menerka-nerka. Oh si Soleh ini naik gaji pasti Capek karena pengen ini apa namanya, pengen gelar dan sebagainya. Jadi pengen Kalau jadi kita rektor. mikirin itu, effort kita digunakan untuk hal-hal yang nggak berguna. Betul. Bisa nggak orang-orang yang sudah tahu itu kemudian sudah tulus dan sebagainya itu kemudian bisa mengajak menginterpretasikan dengan jelas, menjelaskan dengan jelas pada orang yang seperti itu. Nah masalahnya Itu tidak bisa dijelaskan. Anda bisa tahu persis orang ini ikhlas apa enggak? Kalau sudah tahu ditanya. mungkin bisa ditanya serius. Coba Anda tanya ke saya. Terserah tanya Pak. Dirimu percaya Allah nggak? Enggak. Enggak. Tahu dari mana saya enggak? Karena Perkataan saya. tapi dalam bentuk bahasanya bahasa tubuh itu kan bilang iya. Tahu dari mana? Psikologis bro.
Ada ilmunya bro. Syahadat aja pakai tatap. Apa ya? Kayaknya keinget Syahadat aja pakai tatap. satu Iya. anu. Sebenarnya itu kan urusan hal-hal Urusan apa yang pribadi. urusan sama Tuhan itu nggak perlu kita Iya, kuat-kuatkan. Aku maksudku sholat itu loh. belum atau enggak, aku haji Lah, ikhlas atau bukan. enggak, ya udah. Kan muslim itu kan perlu mengingatkan. Ya mengingatkan iya, hanya mengajakkan. Dan hidayah itu kan datangnya dari Tuhan. Tapi untuk mengajak itu memang tugasnya manusia. Terus juga permasalahan tadi yang menginterpretasikan bahwasanya ini loh ibadah yang tulus, itu malah menurutku kayak nggak make sense gitu. Iya. Ya, Nabi ngapain Muhammad ibadah saja disuruh kayak gitu ya? minta hidayah untuk sahabatnya saja. Sama Allah juga. Itu urusan saya gitu. Sama Jadi saking Nabi pamannya. Muhammad. Apalagi kita. Setidaknya kan mengingatkan bisa kan. Tapi nggak bisa dijelaskan secara rinci. Iya. Kan? Menurutku pertanyaan yang lebih relevan itu ketika tadi kita kan bahas cinta ya. Terus di awal kita kan juga membahas tentang istilahnya ego manusia lah. Ego manusia. Pertanyaan lebih relevan itu kita pribadi di sini 4 di sini lebih mengejar cinta atau cita-cita sih. Menurutku pertanyaan lebih relevan itu.